Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Jepang yang Luas. Jadi guys, film dimulai dengan diperlihatkan bola bisbol yang memecahkan kaca rumah. Di sana terlihat Nobita dan teman-temannya merasa ketakutan akan hal itu. Kemudian si paman pemilik rumah itu berteriak dan Nobita dan teman-temannya pun langsung berlari. Mereka semua pun berhenti karena kecapean di sebuah gang. Di sana, Giant langsung memarahi Nobita karena Nobita melemparnya tidak jelas katanya hingga akhirnya membuat kaca rumah si paman pecah. Namun Nobita menyalahkan Giant karena pukulannya terlalu keras. Akhirnya Nobita pun pulang ke rumah dan saat di rumah Nobita mendengar ibu yang memikirkan sewa rumahnya yang semakin naik. Ibu pun ingin mempunyai rumah sendiri, tapi ayah bilang kalau harga tanah semakin naik karena Jepang semakin sempit. Saat Nobita akan naik tangga, dia berpapasan dengan Doraemon yang akan mengambil cemilan. Akhirnya mereka berdua terjatuh ke bawah. Nobita pun kesal karena rumahnya sempit. Di sana, dia berhayal dan bilang kalau Nobita ingin lahir di negara yang luas. Lalu datang Doraemon dan menjawab perkataan Nobita. Bagaimana kalau kita perluas? Lalu Doraemon mengeluarkan pompa peluas dari dalam kantong ajaibnya. Katanya sih alat ini berfungsi untuk memperluas tanah. Namun di sana Nobita meragukan alat dari Doraemon itu. Doraemon kemudian membawa alat itu ke bawah dan disimpan di dekat pot bunga. Doraemon menyimpan alat itu di tanah buat bunga dan mulai memutar tuas. Tiba-tiba tanah yang ada di pot bunga itu semakin membesar. Doraemon bilang ini adalah mesin untuk memperbesar tanah yang semulanya kecil. Dan tanah yang kecil itu bisa diperluas seberapapun luasnya alias unlimited. Di sana Nobita langsung punya ide dan dia ingin meluaskan seluruh Jepang. Tapi Doraemon yang sangat teliti bilang untuk melakukan hal itu kita harus hentikan waktunya sejenak agar tidak terjadi keributan. Akhirnya waktu pun Doraemon hentikan untuk sementara. Doraemon bilang di seluruh dunia yang bergerak cuma kita saja. Doraemon kemudian memasangkan alat itu di halaman belakang. Lalu tiba-tiba terjadi sedikit guncangan, namun hal itu tidak merubah apa-apa. Doraemon bilang sekeliling rumah dan yang ada di dalam pagar memang tidak berubah. Lalu Doraemon menyalakan roket untuk terbang ke angkasa untuk melihat seluruh Jepang dari atas. Dan sekarang Jepang menjadi luas dilihat dari satelit Doraemon. Nobita dan Doraemon pun kemudian terbang menggunakan baling-baling bambu untuk melihat sekitar. Dan benar saja, sekarang banyak sekali tanah yang kosong dan rumah-rumah pun terpisah. Kemudian Nobita dan Doraemon mengunjungi sebuah lapangan di sana. Di sana Nobita tidak mengenali lapangan itu. Lalu Doraemon bilang, kalau ini adalah lapangan tempat biasa Nobita dan teman-temannya bermain. Nobita bertanya, kenapa semua ini jadi begini? Doraemon bilang, kalau nanti diceritakan pasti jadi panjang. Daripada bercerita, Doraemon bilang, mending kita menikmati Jepang yang luas ini. Pertama-tama, Doraemon mengeluarkan alat yang bernama lonceng mimpi yang berfungsi untuk mengajak orang lain. Saat Doraemon membunyikan lonceng itu, tiba-tiba keluar ayah dan ibu. Namun mereka berdua seperti sedang tertidur. Sekarang Doraemon punya ide untuk membangunkan semua orang di Jepang yang sedang tidur dengan speaker mimpi. Doraemon kemudian mengumumkan kepada semua kalau sekarang sudah pagi, jadi silahkan lakukan kesibukan seperti biasanya. Lalu di sana Nobita memulai aktivitas paginya dengan bersekolah, tapi sekarang jarak dari rumahnya ke sekolah lumayan cukup jauh. Saat di jalan, Nobita bertemu dengan Shizuka, namun di sana Shizuka berjalan dengan keadaan tertidur. Begitupun dengan Giant dan Suneo.
Setelah beberapa saat berjalan, Nobita merasa kelelahan karena biasanya jarak dari rumah ke sekolah cuma 15 menit. Karena sekarang diperluas 10 kali lipat, jadi jarak rumahnya ke sekolah sekarang menjadi 150 menit. Di sana, Nobita langsung kaget karena takut terlambat dan mengajak teman-temannya untuk lebih cepat. Namun setelah beberapa saat berlari, Nobita mulai kelelahan. Saat pulang sekolah, Nobita merasa kecapean karena terlalu jauh. Dan saat di rumah, Nobita mendengar suara musik yang sangat keras dan musik itu berasal dari Doraemon. Bahkan Nobita menyapa Doraemon pun tidak terdengar dan di sana Doraemon menjelaskan meskipun menyetel musik keras tidak akan mengganggu tetangga. Tapi di sana Nobita mengeluh sekolahnya jadi semakin jauh dan Nobita meminta Doraemon untuk melakukan sesuatu. Lalu tiba-tiba datang Giant dan teman-temannya mengajak Nobita untuk bermain bisbol. Di sana Nobita senang karena bisa bermain di lapangan yang luas tanpa takut terkena kaca orang lain lagi. Nobita dan teman-temannya pun mulai bermain dan Giant memukul bola sangat jauh sehingga membuat Nobita kesulitan untuk mengejarnya. Dan saat Nobita kembali membawa bolanya, teman-teman malah mengajak untuk pulang karena sudah waktunya makan malam. Sementara itu, Doraemon di rumah menunggu ibu dan ayah pulang dan dia merasa sangat lama. Nobita pun kemudian pulang dan dia mengeluh kalau Jepang sekarang terlalu luas. Doraemon kemudian menyuruh Nobita untuk naik bus aja. Saat akan masuk ke kamar, Nobita bilang kalau akhir-akhir ini udaranya semakin dingin. Nobita kemudian tidur dan saat tengah malam dia merasakan kedinginan yang sangat amat dingin. Dan pada saat pagi harinya Nobita membukakan jendela, tiba-tiba dia melihat daratan sudah membeku. Nobita pun panik dan memanggil Doraemon dan saat melihat Doraemon terlihat di sana Doraemon sangat menggigil. Saat mereka menonton berita, Doraemon baru tahu penyebab dingin itu karena kepulauan Jepang yang terlalu luas jadi mengganggu lingkungan sekitar. Di sana, Doraemon khawatir akan terjadi hal yang lebih buruk, maka dari itu dia harus mencabut pompanya agar kembali ke semula. Namun saat akan keluar rumah, Nobita kesulitan untuk membuka pintu karena pintunya membeku. Akhirnya mereka berdua keluar melalui jendela. Doraemon dan Nobita pun kemudian menggali di tempat pompanya ditanamkan. Namun mereka kesulitan untuk menggali karena esnya terlalu kuat. Akhirnya Doraemon mengeluarkan alat sarung tangan super dari dalam kantong ajaibnya. Tiba-tiba saat akan memberikan sarung tangan, datang Pikmin yang membuat Nobita dan Doraemon kaget dong. Akhirnya mereka berdua bergegas menggali dan sekarang sudah sampai dasar. Doraemon kemudian mengeluarkan lagi alat untuk mencapai pompanya yang bernama alat pemadat es. Akhirnya mereka berdua berhasil mencabut pompanya dan saat Nobita cek di satelit sekarang Jepang kembali menyusut. Dan kemudian sekarang Doraemon menjalankan lagi waktunya. Nobita dan Doraemon pun kemudian mengecek sekitar dan sekarang Jepang kembali seperti semula. Dan film diakhiri dengan Doraemon dan Nobita yang terjatuh lagi dari tangga. Dan teman-teman dapat diambil kesimpulan nih, kita sebagai warga Indonesia seharusnya bersyukur punya negara yang luas. Sedangkan di luar sana masih banyak anak-anak yang tinggal di negara lain yang ingin bermain saja kesulitan. Maka dari itu kita harus mencintai negara kita yang sudah memberikan lahan yang luas. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel Adi. Jangan lupa ya buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya, oke? Bye-bye.